Kembali kita berjumpa dalam program Rawat Jiwa. Saat ini kita melanjutkan kembali bacaan kita, yaitu dari kitab Kejadian 21 ayatnya 22 sampai dengan 34. Di sini Lembaga Alkitab memberikan judul Perjanjian Abraham dengan Abimelek. Pada waktu itu Abimelek beserta Pikhol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham, "Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah, bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku, atau kepada anak-anakku, atau kepada cucu cicitku, sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu. Demikianlah harus engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing." Lalu kata Abraham, "Aku bersumpah." Tetapi Abraham menyesali Abimelek tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelek. Jawab Abimelek, "Aku tidak tahu siapa yang melakukan hal itu. Lagi tidak kau beritahukan kepadaku, dan sampai hari ini belum pula kudengar." Lalu Abraham mengambil domba dan lembu dan memberikan semua itu kepada Abimelek. Kemudian kedua orang itu mengadakan perjanjian. Tetapi Abraham memisahkan 7 anak domba betina dari domba-domba itu. Lalu kata Abimelek kepada Abraham, "Untuk apakah ke-7 anak domba yang kau pisahkan ini?" Jawabnya, "Ke-7 anak domba ini harus kau terima dari tanganku untuk menjadi tanda bukti bagiku bahwa akulah yang menggali sumur ini." Sebab itu orang menyebutkan tempat itu Beersheba, karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. Setelah mereka mengadakan perjanjian di Beersheba, pulanglah Abimelek beserta Pikhol, panglima tentaranya, ke negeri orang Filistin. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita. Tema perenungan kita adalah pemulihan, bukan pertengkaran. Tinggal sebagai orang asing atau sering kita sebut sebagai pendatang, tidak jarang adanya batas-batas secara otomatis dapat dirasakan, khususnya persoalan hak. Pendatang atau orang asing akan dianggap lebih rendah dibandingkan dengan penduduk asli di tempat tersebut. Sehingga sebagai pendatang kita secara tidak langsung bersikap sebaik mungkin kepada orang-orang asli di daerah itu. Sebaliknya, sebagai orang asli, penduduk tidak jarang bersikap seenaknya kepada mereka yang dianggap sebagai orang asing atau pendatang, karena merasa mendapat dukungan penuh dari masyarakat di situ. Kondisi semacam itu menjadikan orang asing berusaha sebisa mungkin untuk tidak mencari masalah dengan penduduk asli di daerah itu. Dengan pemahaman salah atau benar tidak ada bedanya, karena yang selalu dibela adalah orang asli di tempat itu. Bisa jadi pemikiran seperti inilah yang dimiliki Abraham pada saat itu. Kedatangan Abimelek bersama Pikhol, panglima perangnya, yang menawarkan perjanjian seperti angin segar bagi Abraham. Abimelek melihat bahwa Abraham memiliki Allah yang selalu menyertai dalam setiap langkah hidupnya. Oleh karena itulah Abimelek meminta Abraham berjanji untuk tidak berlaku curang terhadap dirinya dan keturunannya, beserta tidak berlaku curang terhadap negeri itu.
Kelihatannya Abimelek masih menyimpan rasa traumatik pasca kejadian Abraham berbohong soal Sarah istrinya, yang membuat Abimelek sangat takut akan peringatan dari Allah. Pasca kejadian itu, Abraham yang tinggal di Filistin justru berbalik mendapat perlakuan yang tidak baik dari penduduk di situ. Tetapi hal ini tidaklah diketahui oleh Abimelek. Sumur yang dibuat oleh Abraham dirampas oleh penduduk Filistin, yang tentunya sumur pada saat itu sangatlah berguna sekali untuk keberlangsungan hidup keluarga Abraham. Sumur dapat berguna untuk menghidupi keluarga, ternak, dan lain-lain. Abraham menceritakan itu kepada Abimelek, namun tidak meminta kembali sumur yang sudah dirampas darinya. Ia sangat terlihat berkualitas dalam hal ini. Bagaimana kualitas diri yang dimiliki Abraham dalam menyelesaikan persoalan? Abraham dapat saja meminta Abimelek menyerahkan sumur kepada dirinya. Namun hal itu dapat membuat keadaan semakin buruk, sebab penduduk menjadi semakin membenci Abraham. Solusi yang diambil Abraham sangatlah bijak, dengan menjadikan Abimelek sebagai saksi bahwa ia membuat sumur baru yang diberi nama Beersheba. Hal ini untuk menguatkan posisi Abraham atas kepemilikan akan sumur itu. Belajar dari kisah ini, kita diajak untuk menjadi bijak dalam menyelesaikan suatu persoalan dalam kehidupan kita. Bukan berbicara soal menang atau kalah, namun lebih cenderung kepada pemulihan. Mengalah bukan berarti kalah, dan sikap semacam ini perlu untuk dilakukan jika memang berdampak baik. Bijak dalam berpikir dan bijak dalam bertindak sangat diperlukan untuk kita memiliki guna menghadapi perkara-perkara yang siap menghadang di kehidupan kita ke depan. Tuhan memberkati. Amin.